Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, gejolak masyarakat di kalangan umat Islam dan rakyat Indonesia secara keseluruhan saya kira hari ini semakin ramai dengan gerakan tolak investasi miras. Ya ini apa ya? Saya kira ini seperti blunder terbesar pemerintah di awal tahun ini. Gak paham juga siapa yang mendukung ini. Sudah jelas-jelas MUI, NU, Muhammadiyah menolak. Itu ormas-ormas terbesar di negeri ini. Sekarang kalau kita kembalikan pada wilayah-wilayah yang menjadi sasaran investasi miras itu, salah satunya adalah Papua. Ternyata gubernurnya pun menolak perpres itu. Ternyata DPR-nya pun menolak perpres. Jadi apa keinginan pemerintah pusat hari ini terhadap upaya untuk mengeruk uang dari kegiatan haram seperti itu? Gak ngerti. Kita coba lihat ya, kalau berita tentang penolakan NU, Muhammadiyah, MUI saya kira sudah diangkat di video sebelumnya, dan kita sekarang coba angkat penolakan dari gubernur Papuanya langsung. Ini saya kabarnya dapat dari cnnindonesia.com. Pemprov dan DPR Papua tolak perpres izin investasi miras. Selasa 2 Maret. Ini penting sekali untuk kita semua rakyat jelata tahu dan paham bahwa rasanya sih tidak ada yang menginginkan ini. Tapi kenapa kok tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres? Presiden menandatangani perpres tersebut. Pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menolak peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres itu ikut mengatur soal izin investasi minuman keras atau miras di Papua. Gimana dong? Ini disebutin bahwa investasi miras yang ditandatangani Pak Jokowi itu bertolak belakang dengan Perda khusus nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan miras di Papua. Jelas di Papua dilarang beredarnya miras. Sekarang pemerintah pusat menganggap itu adalah sebuah kearifan lokal, itu sebagai budaya yang sudah turun temurun dan barangkali harus dilestarikan. Begitu kali ya. Ini di Perdasus itu Pemprov tegas melarang peredaran miras di Papua. Miras tidak baik bagi masyarakat karena menyebabkan tindakan pelanggaran hukum seperti kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana dengan kehilangan akalnya akibat alkohol itu kemudian bisa terjadi aksi-aksi kekerasan, pembunuhan. Kan itu selama ini terjadi gitu. Dalih apa yang mau dimainkan hari ini? Doren bilang nih, Gubernur Papua Lukas NMB berharap kondisi masyarakat di wilayahnya aman dan nyaman tanpa miras. Bahkan tegas juga ini Ketua DPR Papua ya, Johnny Banwarou. Kami akan tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan, yakni melarang peredaran miras di Papua. Clear. Nah, yang menarik, tadi pagi saya nonton TV One. Di situ ada Ngabalin, kemudian ada Sekjen MUI ya kalau tidak salah, dan Sekjen NU. Nah, yang menjadi catatan penting buat saya angkat di video ini adalah kalau bicara tentang apa yang disampaikan oleh NU dan MUI sudah selesai lah, sudah clear, tidak ada pembahasan. Tapi Ngabalin mengatakan bahwa fokusnya bukan pada mirasnya, tapi ini bicara tentang yang lain-lain selain miras. Ini bicara penanaman modal. Satu itu. Kemudian yang kedua yang saya tangkap dari apa yang dia sampaikan bahwa dia membuat contoh Iran, Pakistan, Somalia katanya yang mayoritas Islam tapi membuka ruang untuk beredarnya miras di sana. Katanya untuk non-muslim dan untuk turis itu. Dia jadikan contoh adalah negara-negara yang bukan untuk kita contoh. Kan begitu ya. Ini ini saya kira Ngabalin di acara tadi pagi TV One itu betul-betul penuh kegugupan. Saya yakin apa yang disampaikan dia itu bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi sudahlah Pak Ngabalin, jangan coba ngibulin umat Islam. Untuk urusan ini semuanya kompak. NU, Muhammadiyah, MUI, ustadz-ustadz, ulama-ulama sudah berbicara. Bahkan kalau kita dengar di sebelumnya Pak Ustadz Yusuf Mansur seperti yang gamang juga, kita bingung mau bicara apa. Saya belum
mempelajari, kurang lebih begitu yang dia sampaikan. Saya sih daerah ulama-ulama gitu. Jadi tapi hari ini katanya beliau sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PBNU, dengan Gus Miftah, katanya untuk akan melakukan konferensi pers untuk menolak investasi miras ini, Perpres nomor 10 ini. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021. Artinya clear di persoalan ini. Saya kira hari ini pemerintah harus dengan cepat dan tegas merevisi Perpres tersebut, cabut Perpres tersebut, minta maaf sama umat Islam kalau ingin kepercayaannya dipulihkan hari ini. Kemudian PA 212, Selamat Ma'arif ketuanya, mengingatkan pemerintah kalau tidak segera dicabut akan turun ke jalan, akan demo besar-besaran. Nah, Selami, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaannya umat Islam, rakyat Cilacap, jangan dimain-mainkan seperti ini. Ya, bahkan kalau bicara PA 212 jelas menegaskan bahwa ini ada kaitannya dengan pelarangan FPI tempo hari, karena jelas FPI lah satu-satunya ormas yang paling tegas dalam memberantas kemaksiatan, dalam memberantas peredaran miras, prostitusi dan sebagainya. Dan jelas keberadaan FPI kan mengganggu pengusaha-pengusaha di wilayah kemungkaran tersebut. Jadinya senada seirama, FPI-nya yang dibubarkan, kemudian muncul Perpres miras. Saya kira ada 1-2 tokoh yang kemarin sempat mendukung pun dari PKB, ya, dari NU, seolah-olah lah minimal seperti yang mengiyahkan. Saya yakin hari ini akan berbalik ketika melihat gelombang masyarakat, gelombang ulama dengan tegas menolak Perpres miras ini. Ya nggak apa-apa. Kalau berbalik badan menjadi baik, menjadi benar kan, ya kita harus syukuri ya. Yang jangan tuh balik badan menjadi negatif, menjadi menjauhi rakyat. Saya kira kita sangat ingat, kita sangat tahu lah. Mudah-mudahan Ngabalin ikut membaca juga ya, ikut diingatkan juga bahwa orang yang dilaknat Allah karena miras adalah yang meminumnya, yang menuangkannya, yang membuatnya, yang meminta untuk membuatkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang menjadi tujuan pengirimannya, yang memakan hasil penjualannya. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan Perpres itu jelas ada dalam koridor 9 yang dilaknat oleh Allah karena hama, dan tentu keberkahan akan semakin jauh dari negeri ini. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi, pemerintah, penguasa semuanya tergerak hatinya untuk kembali diingatkan bahwa kita tidak bisa jauh-jauh dari ajaran agama, dari patokan-patokan yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita doakan